kita memang harus betul-betul mampu menyikapi secara tepat. Karena ketika seseorang ingin melakukan hubungan suami istri, kemudian ditolak dengan alasan yang tidak jelas, ini tidak mudah kita untuk menerima itu semua ya. Karena tujuan kita menikah adalah biar kita bisa menyalurkan hasrat seksualnya dengan baik dan benar tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Dan kini mungkin Kang Kumis pengen belajar satu topik lagi, yaitu bicara tentang weton dan keberuntungan. Ini nanti akan sedikit demi sedikit akan masuk di tema Kang Kumis ya. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda ya sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 7 hal ya yang membuat istri tidak mau diajak melakukan hubungan suami istri, tapi ini mungkin perlu kita gali karena di sini ketika seseorang menolak hubungan suami istri, tentunya dengan suami istri yang sah lah ya, yang kita bicara di sini, menolak ini tentunya berbagai alasan. Hal ini perlu saya luruskan bahwa ketika seseorang istri atau pasangan menolak melakukan hubungan suami istri, ini belum tentu semuanya diakibatkan karena seseorang sedang memiliki selingkuhan atau sedang dekat dengan pria lain. Ini bisa terjadi pada istri, bisa terjadi pada suami. Nah, kini Kang Kumis coba ingin menggali hal tersebut dari sisi medis. Yang pertama, biasanya karena seseorang terlalu banyak atau tidak beraturan mengkonsumsi obat-obatan yang berkaitan dengan antidepresan. Ya, ini bisa juga. Ini bisa mengakibatkan seseorang menjadi lemah ya, artinya lemah atau turunnya vitalitas wanita atau pria. Ini juga perlu kita pahami betul bahwa kita juga tidak bisa menuduh begitu saja ketika seorang pasangan ogah diajak melakukan hubungan suami istri. Ini tentunya perlu kita gali. Ini kita lihat dari sisi medis ya. Ini perlu saya garis bawahi. Jadi ini juga perlu Anda ketahui juga biar Anda juga nggak salah paham dan keluarga tetap bisa saling mengerti. Ya, artinya di sini ada penyebab lain selain selingkuh. Lalu kemudian adalah diakibatkan yang kedua nih ya, karena gaya hidup yang tidak sehat. Mungkin juga sering mengkonsumsi alkohol atau terpapar asap rokok, atau juga bisa terjadi diakibatkan dia memang terdampak daripada adanya perokok pasif. Jadi kita hanya mengisap ya, hanya mencium asapnya ya. Kita bukan perokok aktif, tapi dampaknya memang sama atau bahkan lebih parah ketika seseorang perokok pasif. Artinya dia tidak ngisap rokok, tapi dia kena dampak dari para perokok. Ini yang kedua. Ini juga bisa menyebabkan seseorang menjadi malas melakukan hubungan suami istri. Jadi untuk para suami, saya juga menyarankan ketika Anda seorang perokok, silahkan Anda merokok, tapi jangan dekat dengan istri atau anak-anak, ya. Karena ini memang di sini perokok pasif di sini ikut terdampak. Ini secara medis, ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah ada kemungkinan sedang bermasalah dengan pasangan dari sisi komunikasi. Bisa jadi, ya, mungkin lagi ada masalah-masalah. Kemudian keduanya saling bertahan, tidak mau mengungkapkan apa yang sebetulnya menjadi masalah. Itu juga menjadi salah satu penyebab bahwa seseorang menjadi enggan melakukan hubungan suami istri walaupun itu dengan pasangan yang sah. Ini ya, ini perlu kita ketahui juga. Artinya di sini adalah buat meluruskan ya bahwa akibat dari seorang pasangan enggan melakukan hubungan suami istri itu tidak semata-mata hanya karena dia sedang berselingkuh. Kemudian yang keempat, stres atau kelelahan. Nah, ini juga bisa menyebabkan hal itu terjadi, ya.
Ini tentunya memang kita memang harus betul-betul mampu menyikapi secara tepat. Karena ketika seseorang ingin melakukan hubungan suami istri, kemudian ditolak dengan alasan yang tidak jelas, ini tidak mudah kita untuk menerima itu semua ya. Karena tujuan kita menikah adalah biar kita bisa menyalurkan hasrat seksualnya dengan baik dan benar tentunya. Dan juga halal ya. Kemudian yang kelima adalah diakibatkan dia sedang menjalani kehamilan, menyusui, dan juga melahirkan. Nah, ini tiga faktor ini secara medis memang berdampak menurunnya hubungan seksual dengan pasangan. Ini yang perlu Anda pahami. Jadi ketika sedang masa-masa seperti itu, ya, atau juga karena hal-hal lain juga, pasangan juga harus memahami, ya, bahwa tidak semua ketika seseorang menolak hubungan suami istri, dia sedang berselingkuh. Sekali lagi, kenapa itu saya tekankan? Ini biar lurus ya. Kemudian yang keenam adalah karena adanya gangguan kesehatan tertentu yang terjadi pada jangka panjang. Atau orang sering menyebut itu adalah bagian dari seseorang mengidap penyakit menaun. Ya, misalnya penyakit jantung, paru-paru, yang memang susah atau belum bisa disembuhkan dalam waktu yang cepat. Ini juga mengganggu semangat aktivitas dalam melakukan hubungan suami istri. Maka dari itu konsep yang benar adalah jaga kesehatan, sering berolahraga, berpola hidup sehat, itu akan meningkatkan gairah vitalitas Anda, sahabat semua. Tentunya hubungan jadi lebih enak, lebih nikmat, dan kebahagiaan akan lebih lama atau lebih selalu bisa dipertahankan. Yang ketujuh, yang perlu kita pahami adalah perubahan hormon. Atau memang pada usia-usia tertentu seorang wanita ini ada kalanya ya, boleh dipastikan akan mengalami menopause atau tidak menstruasi. Jadi stop menstruasi. Ini memang akan hadir ya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa seperti itu pada wanita. Ini juga bisa berdampak mengurangi atau menurunnya hubungan seksualitas antara suami dan istri karena terjadi penurunan estrogen. Ini secara medis ya. Jadi ini biar jelas. Jadi Anda bisa membedakan bahwa oh, ini istri saya malas melakukan ini karena dia memang mengidap ini dengan alasan ini. Oh, ini malas karena dia punya selingkuhan. Ini tolong dibedakan ya. Jadi Anda nggak salah paham. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, karena dengan pengaruh penurunan estrogen, kemudian menopause, ini akan menimbulkan kering pada Mr. V-nya seorang wanita. Jadi ini juga menimbulkan rasa malas untuk melakukan hubungan suami istri. Ini secara medis sekali lagi ya. Jadi ini kita harus bedakan ya. Dan mudah-mudahan saya yakin sahabat semua adalah sahabat-sahabat yang cerdas, yang bisa memahami segala situasi dan bisa bertahan dalam setiap situasi. Nah, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.